رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Puja dan syukur kita panjatkan hari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-13 ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk kita bisa istiqomah menjalankan puasa pada hari ini. Bersalawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyelamatkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minas zulumat ilal nur, yakni ad-din Islam, agama Islam. Hadirin shaimin wa shaimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan daripada tausiah kita menjelang buka puasa, daripada pokok atau dasar daripada rukun Islam, yakni hal berikutnya tentang masalah ibadah puasa. Puasa disyariatkan di dalam agama Islam itu tepat pada hari Senin tanggal 2 Sya'ban, 2 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Maka turunlah ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayat ini tidak asing lagi bagi kita. Kita sudah banyak mendengar daripada para ulama kita, ustaz kita, para mubalik kita, para pendakwah kita menyampaikan hal ini. Ayat ini Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kita untuk menjalankan ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan daripada umat sebelum kita. La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara masalah ibadah puasa tentang dari segi syariat, dari segi thariqat, hakikat, maka kita akan lebih bagaimana memantapkan diri kita agar puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya puasa kita hanya sekedar untuk bagaimana mendapatkan suatu kemuliaan surga Allah Subhanahu wa taala atau takut karena neraka. Ibadah yang kita lakukan betul-betul karena ingin mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dari segi syariat, puasa adalah mengajarkan kita tentang suatu kedisiplinan agar daripada syarat dan rukun puasa harus kita tunaikan. Selama hal itu kita kerjakan, maka puasa kita sah jadinya. Namun diterima atau tidaknya adalah tergantung bagaimana keimanan kita, keikhlasan kita mengharapkan ridha Allah. Maka dari itu kita berbicara menuju daripada thariqat puasa itu sendiri. Thariqat puasa adalah suatu perjalanan kita, mengajarkan kita tentang bagaimana hikmah puasa yang kita kerjakan betul-betul daripada karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, ia puasa, namun ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kam min shaimin la yusallahu min siyami illa al-ju'i wal atash.
Kebanyakan orang yang berpuasa hanya mendapatkan daripada lapar saja, haus saja, tetapi tidak ada pahala ia dapatkan. Sungguh rugi. Maka dari itu, dengan perjalanan ibadah puasa kita dari segi thariqat adalah mengajarkan kita untuk bagaimana menjalankan ibadah puasa betul-betul karena lillahi ta'ala, karena Allah. Berbicara masalah ibadah puasa tentang hakikat, hakikat ini adalah makna sebenarnya. Kita harus memahami ibadah puasa kita sebagai spiritual, hikmah yang mendalam. Kita diajari bagaimana merasakan ada rasa pada diri kita bahwa begitu saudara-saudara kita kaum du'afa tidak makan sehari semalam, maka disinilah ada sifat daripada diri kita, sifat saling tolong menolong, sifat dari hati kita saling mencintai. Kita sebarkan kasih sayang antara kita daripada hakikat daripada puasa. Jalankan ibadah puasa dalam pengenalan kita kepada Allah, mengetahui diri kita ya, sebagai ma'rifah, ilmu yang paling tinggi daripada orang-orang sufi. Untuk ibadah puasa ini mengajarkan kita suatu rahasia yang terpenting. Ibadah puasa kita adalah suatu rahasia bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan nafsu. Ketika Allah ciptakan dua makhluk ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril alaihissalam. Panggilkan saya si akal. Ketika akal dipanggil, disuruh duduk, tafaddal ijlis, akal duduk dengan baik. Ketika ditanya, akal, ma huwa anta, ma huwa ana, siapa anda, siapa saya? Akal menjawab, ana abdillah, anta rabbillah. Saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan saya. Maka akal dimasukkan tempat suatu ruangan yang sangat adem. Kemudian yang kedua ciptaan Allah namanya nafsu. Ketika malaikat Jibril disuruh memanggil si nafsu, nafsu dipanggil, apa jawab nafsu pada waktu itu kepada malaikat Jibril? Apa lagi ini? Urusan apa lagi saya dipanggil? Ketika dipanggil, disuruh duduk seperti mana akal tadi, disuruh duduk dia tidak mau, dia berdiri, tolak pinggang sambil marah-marah. Lalu ditanya sebagaimana pertanyaan akal semula. Akal nafsu, ma huwa anta, ma huwa ana. Ya. Man anta, man ana. Siapa anda dan siapa saya? Lalu si nafsu menjawab, ana, anta, anta. Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Begitu jawabannya si nafsu. Maka Allah memberikan siksaan daripada nafsu selama 100 tahun di api yang sangat panas. Mampukah nafsu? Luar biasa, mampu dia. Lalu panggilan berikutnya begitu juga. Nafsu disuruh duduk tidak mau. Ditanya begitu juga jawabannya, saya adalah saya, kamu adalah kamu. Maka kembali diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air yang sangat dingin, 0 derajat Celcius. Berapa tahun? Juga 100 tahun. Mampukah dia si nafsu? Luar biasa jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama 100 tahun dengan air yang sangat dingin, dia bisa bertahan. Ketiga kalinya nafsu, karena itu juga jawabannya disiksa oleh Allah untuk berpuasa selama 100 tahun. Mampukah si nafsu berpuasa selama 100 tahun? Ternyata tidak bisa, tidak mampu dia berpuasa selama 100 tahun. Berapa saja waktunya? Hanya selama 1 bulan. Itulah juga rahasianya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita berpuasa hanya 1 bulan? 1 bulan boleh jadi 29 hari, juga boleh jadi 30 hari. Maka nantinya jangan sampai kita perdebatkan puasa kita ada 30 atau 29, tidak ada masalah. Yang penting puasa kita 1 bulan. Tujuannya adalah bagaimana menekan nafsu kita. Nafsu kita ini harus nafsu yang baik, nafsu mutmainnah, nafsu mardiyah, agar kita nanti kembali kepada Allah. Ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah berkata, nafsu kembalilah nafsu yang tenang, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa.
Mudah-mudahan kita dengan menjalankan ibadah puasa, kita laksanakan secara syariat, secara tarikat, hakikat, dan menemui daripada ma'rifah pengenalan kepada Allah, sehingga kita jumpai nanti kepada Allah. Karena puasa ini betul rahasia. As-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu kata Allah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Mungkin inilah daripada tausiah kita menjelang buka puasa pada hari yang ke-13 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.